Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BB Batam, selamat datang dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai bersama saya, Rahma Utari. Sahabat BB Batam, pada episode Ngobras edisi Ramadan kali ini, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Dr. Zainal Satyawan dengan mengusung tema Istighfar, Pembuka Rezeki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami Ustadz. Dan tentunya kami persilakan langsung pada Ustadz untuk dapat menyampaikan tausiah. Di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi disebutkan ada satu kisah menarik ya, di mana ada 4 orang datang ke seorang ulama namanya Hasan Al-Basri, mengadukan masalah curhat. Masalah kehidupannya. Yang pertama, wahai Imam, saya itu sudah lama berumah tangga kok tapi belum dikaruniai anak. Kira-kira apa ya solusinya? Maka sang imam mengatakan aktsiril istighfar, perbanyak istighfar saja. Perbanyak istighfar. Langsung yang kedua datang lagi, wahai Imam, saya itu punya usaha tapi kok belum mencukupi kebutuhan. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar. Yang ketiga, saya itu punya ladang tapi kok kesuburannya kurang. Maka sang imam mengatakan aktsiril istighfar, perbanyak istighfar. Yang keempat, kami merindukan hujan. Maka beliau mengatakan perbanyak istighfar, 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 istighfar. Anak, rezeki, kesuburan, sama hujan, istighfar. Ada seorang muridnya bertanya, wahai Imam, kenapa Anda ditanya 4 hal tapi jawabannya 1? Jawabannya apa 1 itu? Apa tuh Ustaz? Istighfar. Istighfar lagi. Istighfar lagi itu kan. Anak istighfar, rezeki istighfar, kesuburan ladang istighfar, hujan istighfar. Kau ditanya 4 hal tapi jawabannya 1. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itu bukan jawaban saya, itu jawaban Allah. Saya hanya ngutip saja. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Faqultu, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian pada Tuhan kalian itu Allah. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Dia itu Allah tuh Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, jika engkau banyak beristighfar meminta ampun pada Allah, Allah akan nurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal, Allah pun akan mengaruniakan kepada kalian harta. Wa banin, dan juga akan mengkaruniakan anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, akan menghijaukan ladang-ladang dan mengalirkan sungai-sungai. Jadi itu fadilah istighfar dalam surat Nuh tersebut. Jadi kalau manusia berjanji, kadang ada ingkarnya, tapi kalau Allah sudah berjanji, maka tidak ada ingkarnya. Kita yakin bahwa istighfar ini menjadi salah satu kunci untuk melapangkan rezeki, ya, kelapangkan batin, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiru, dan minta ampunlah pada Dia, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku beristighfar sehari itu 100 kali, meminta ampun sehari 100 kali. Rasul kita tahu dijamin masuk surga. Rasul juga dijamin diampuni dosa-dosanya yang lalu akan datang, tapi mendawamkan istighfar. Bagaimana dengan kita, gitu kan? Yang kadang mata ini memandang tidak halal, kadang juga memandang saudara kita dengan permusuhan, iri, dengki, lisan terkadang mungkin mencaci, memaki, menggibah, sibuk dengan aib orang, telinga kadang dengan tidak baik, hati pun kadang suudzon, kadang hasad, kadang iri, kadang dengki, kadang ria, kaki pun kadang banyak ya Ustadz ya. Banyak sekali. Tapi terkadang seakan-akan lisan ini kok susah sekali. Betul, untuk sekedar mengucapkan astagfirullah, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal fadilahnya sangat besar sekali, ya, gitu. Nah, Ustadz, ada beberapa literasi yang saya baca mengenai istighfar nih, Ustadz. Alangkah baiknya jika setelah sholat kita berdoa itu diawali dengan istighfar sebelum kita memohon yang lain-lain. Itu benar nggak sih, Ustadz? Ya,
Istighfar ini sebenarnya bisa kita ucapkan tiap saat, tiap waktu, kecuali di tempat-tempat terlarang kayak Apa tuh, Ustaz? toilet, ya Oke. kamar mandi kita kan tidak boleh sih. Pagi istighfar, siang istighfar, sore istighfar, malam juga istighfar. Di tempat kerja juga kita hati itu senantiasa beristighfar, kemudian juga di pasar juga istighfar dan juga istighfar dalam kondisi duduk, berdiri ataupun berbaring dari banyak orang ataupun emang harusnya istighfar setiap waktu saat istighfar, karena bisa aja setiap saat tiap waktu pun ada aja dosa-dosa yang kita lakukan. Pasti. Hanya saja mungkin ada penghususan lagi waktunya itu. Di antaranya waktu-waktu istighfar yang paling utama ya adalah ketika di sepertiga malam ya, di waktu mustajabnya doa, kemudian juga di kala ba'da sholat ya, selesai sholat kita istighfar, dan boleh juga seseorang itu beristighfar itu di awal sholat. Sebelum kita sholat kita beristighfar juga, mau menghadap Allah kita bersihkan hati dulu ya atas dosa-dosa. Selesai sholat kita istighfar lagi. Kemudian ketika menjelang iftar, menjelang buka puasa, itu kan waktu mustajabnya doa gitu kan. Apalagi sudah Ramadan ya Ustaz ya? Daripada kita 5 menit sebelum azan itu mandangin makanan, lihat makanan, Udah nggak mending kita sabar. istighfar, ingatin dosa. Siapa tahu itu waktu-waktu istimewa kita, dosa-dosa betul-betul diampuni gitu. Kemudian juga ketika hujan deras kita beristighfar, kemudian juga ketika lagi terzolimi kita istighfar. Ini tiap waktu, tiap saat lah. Dan ketika dalam kondisi sholat emang itu lebih ada penekanan gitu. Karena itu memang ibadah kita. Betul. Ya, ibadah wajib. Baik, itu sungguh padat sekali ini Ustadz mengenai istighfar ini untuk membuka ladang rezeki kita. Dan tentunya juga kepada sahabat PP Batam yang sedang menonton, silahkan diterapkan agar istighfar setiap hari, setiap saat ya Ustadz ya. Betul, betul. Karena tentunya dosa-dosa kita selalu kita laksanakan setiap detik malah Ustadz ya. Kita berharap lahir ke dunia kan bersih. Betul. Ketika nanti menghadap Allah pun bersih lagi dari dosa-dosa. Amin, insya Kita Allah. bersihkan dengan istighfar, sebagaimana jasad dibersihkan dengan sabun, ya, membersihkan kotoran-kotoran. Maka diri kita, batin kita hapus, bersihkan dengan istighfar. Gitu. Iya, itu dia tadi sahabat PB Batam, sudah kita simak bersama. Semoga menjadi penyejuk hati kita semua di bulan Ramadan yang suci ini. Terima kasih Ustadz sudah bersedia hadir di Ngobras. Dan tentunya juga terima kasih sahabat PB Batam yang sudah menyaksikan hingga akhir. Saya Tari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.